warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dewan Juri yang sangat kami hormati, di sini kami dari tim Julistal akan mempresentasikan tentang implementasi ICOT dalam sistem peradilan Indonesia. Saya Eksensi Tompul yang berdiri sebagai pembicara pertama akan menyampaikan opening statement dan juga akan menyampaikan kesimpulan. Di sisi lain ada Deli Panggabean yang berdiri sebagai tim pro, serta Afetif Hulu yang berdiri sebagai tim kontra. Kita telah ketahui bersama bahwa terjadinya perkembangan teknologi yang semakin pesat, dan perkembangan teknologi tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan para manusia, dengan menekankan pola digital ekonomi, artificial intelligence, big data, dan lain sebagainya, yang dikenal dengan fenomena disruptive innovation. Di dunia hukum juga mengharuskan untuk melakukan adanya perubahan-perubahan yang signifikan dalam penerapan tindakan hukum di negaranya. Salah satu contoh dari perkembangan teknologi ialah dengan adanya kemunculan ICOT. ICOT adalah suatu sistem layanan masa depan pengadilan dengan bentuk penerapan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. ICOT sendiri ialah suatu bentuk dari sistem pemerintahan berbasis elektronik yang disingkat dengan SPBE, yang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE tersebut terdiri atas layanan administrasi pemerintahan yang berbasis elektronik dan juga layanan publik yang berbasis elektronik. Layanan-layanan yang dimaksud ialah seperti yang pertama, layanan pembuatan akun perorangan maupun advokat secara online. Yang kedua, perhitungan biaya pancer perkara secara online atau e-payment. Yang ketiga, pendaftaran perkara secara online atau e-filing. Yang keempat, panggilan kepada pihak secara elektronik atau e-summons. Yang kelima, perekaman data atau informasi pada tahap jawaban, replik, duplik, dan juga kesimpulan secara elektronik. Dan yang keenam, pemberitahuan putusan atau penetapan secara elektronik. Maka berdasarkan dengan latar belakang yang baru saya sampaikan sebelumnya, izinkanlah tim pro dan tim kontra untuk menyampaikan kelebihan serta kelemahan dari implementasi ICOT dalam sistem peradilan Indonesia. John Locke dalam bukunya Second Treatise of Government menyatakan, kebijaksanaan sebuah hukum tidak hanya dari penerapannya saja, tetapi berlandaskan keadilan yang mempertimbangkan dengan cara bagaimana hukum itu mendapatkan kepastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Salam Sejahtera bagi kita semua. Izinkanlah kami dari tim Julistal, saya sendiri atas nama Nildi Kavitarani Panggabean sebagai pembicara yang berdiri pada posisi pro dengan tegas, lugas, dan mantap menyatakan bahwa kami sangat setuju terhadap mosi perdebatan kita kali ini. Implementasi ICOT dalam sistem peradilan Indonesia. Dewan Juri yang kami hormati, adapun dua poin argumentasi kami dari tim pro. Yang pertama, ICOT sejatinya memudahkan masyarakat untuk mencari keadilan. Akses keadilan telah menjadi tema besar dalam agenda pembaharuan peradilan dengan tujuan menyampaikan informasi tentang sejumlah hak untuk lebih dapat diakses oleh masyarakat umum. Hal ini sejalan dengan konstitusi, yakni pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 telah didudukkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan, serta dalam filosofi konsep Pancasila yang terdapat pada sila kelima bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pengimplementasian ICOT di peradilan Indonesia akan memudahkan masyarakat dalam mencari keadilan tanpa adanya diskriminasi dan pembedaan, karena penerapan ICOT sejatinya juga merupakan upaya untuk mewujudkan pengadilan yang unggul dan transparan dalam proses maupun mekanisme peradilan itu sendiri. Keterbukaan informasi di peradilan adalah satu hal yang sering kali disoroti karena berkaitan dengan hak atas peradilan yang adil. Dengan penerapan administrasi secara elektronik, maka dokumen-dokumen dapat diakses dan dikontrol dengan mudah, sehingga perwujudan masyarakat dalam mencari keadilan sejatinya akan terwujud melalui ICOT itu sendiri. Berdasarkan fakta, jika implementasi ICOT di pengadilan Indonesia diterapkan, akan memberikan banyak sekali keuntungan lainnya, yakni pengoptimalisasian peradilan modern berkelanjutan, merespon mengenai pandemi COVID-19, bahwa pandemi COVID-19 adalah persoalan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia yang berdampak pada kehidupan tidak terkecuali pada aspek penegakan hukum dan keadilan. Pada saat semua negara berjuang untuk mencegah dan menekan angka kematian dari penyebaran COVID-19, maka penegakan hukum yang berkeadilan tetap berjalan dengan tetap memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dewan Juri yang kami hormati, poin argumentasi kami yang kedua yakni dengan adanya pelaksanaan ICOT dalam peradilan Indonesia akan menghemat biaya, waktu yang cepat, dan sederhana.
Konsep peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan diatur di dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Bahwasannya, penerapan teknologi informasi sejatinya adalah upaya untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sekaligus upaya pendorongan perkembangan perbaikan manajemen dan administrasi menuju peradilan yang modern. Hal ini merupakan lompatan yang sangat besar dari keseluruhan upaya Mahkamah Agung dalam mengatasi 3 hambatan yang sering kali dihadapi oleh lembaga peradilan, yakni penegakan perkara yang lambat, kesulitan mengakses informasi pengadilan, serta integritas aparatur peradilan terutama hakim. Laju perkembangan teknologi informasi pada akhirnya akan menuntut badan-badan peradilan di berbagai negara tak terkecuali di Indonesia untuk mengadopsi penggunaan teknologi informasi. Bila sebelumnya pengadministrasian perkara di pengadilan dilaksanakan secara manual, memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi, maka penggunaan teknologi informasi berupaya untuk mempercepat, mempermudah, dan mempermurah biaya pengadministrasian perkara. Dijelaskan pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, memberikan pengertian biaya murah yakni biaya dengan serendah mungkin yang dapat dipikul oleh masyarakat. Hal itulah yang menjadi keunggulan bahwa e-court ini memiliki kelebihan dan dampak yang baik bagi masyarakat luas. Penerapan e-court di Indonesia sendiri pertama kali dilakukan pada tahun 2002 bahwa Mahkamah Agung telah memberikan izin kepada mantan Presiden Indonesia Bahardin Yusuf Habibie yang sedang berada di Jerman untuk memberikan kesaksiannya secara telekonferensi dalam kasus penyimpangan dana atau non-budgeter badan urusan milik negara, badan urusan logistik atas nama terdakwa Akbar Tanjung dan Rahadi Ramalan. Ini merupakan bukti kemudahan bagi peradilan yang pihak yang berperkara. Dengan demikian, Dewan Juri yang terhormat, solusi yang dapat kami tawarkan dari tim pro yaitu dapat dilakukan dengan sosialisasi digitalisasi serta pengembangan sistem yang lebih terintegritas dalam proses masyarakat luas agar dapat dipahami dan dimengerti tentang sistem e-court itu sendiri di peradilan Indonesia. Berdasarkan segala bentuk argumentasi dan justifikasi, kami tetap setia dan bangga terhadap posisi kami yang berada dalam tim pro dengan argumen yang relevan terhadap fakta dan realisasi apa yang sedang terjadi saat ini. Lawan berdebat adalah teman berpikir kami. Sekian dan terima kasih. Via Justitia et Peran Mundus, hendaklah keadilan ditegakkan meskipun langit runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Aventif Harapan Hulu yang bertindak pada posisi kontra yang dengan tegas menyatakan bahwa kami menolak mosi perdebatan kali ini, yakni implementasi e-court dalam sistem peradilan Indonesia. Implementasi e-court dalam sistem peradilan Indonesia yang diharapkan dapat terwujudnya peradilan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan tetap menjamin asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sejatinya mengalami berbagai hambatan dalam perwujudannya. Kemudian, dalam hal ini, keadilan tidaklah sepenuhnya terwujud dengan adanya implementasi e-court dalam peradilan Indonesia. Dewan Juri yang kami muliakan, rekan kami dari tim pro yang kami banggakan. Dalam mosi perdebatan kali ini, ada pun 2 dasar argumentasi kami. Yang pertama, implementasi e-court dalam sistem peradilan Indonesia sejatinya bertentangan dengan beberapa pasal dalam KUHP. Yang kedua, implementasi e-court dalam sistem peradilan Indonesia masih lemahnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaannya. Dewan Juri yang kami muliakan, rekan kami dari tim pro, memasuki dasar argumentasi kami yang pertama, yakni implementasi e-court dalam sistem peradilan Indonesia sejatinya bertentangan dengan beberapa pasal dalam KUHP. Dalam persidangan elektronik ini jelas mereduksi pasal 145 ayat 1 KUHP, sehingga berdasarkan aturan dalam KUHP, pemeriksaan terdakwa adalah dalam sidang di pengadilan karena filosofi dari pengadilan adalah tempat ataupun bangunan untuk mengadili perkara dan bukan pemeriksaan secara elektronik. Kemudian dalam sidang elektronik ini menyebabkan terbatasnya hak antara terdakwa dan penasihat hukumnya, sehingga dengan tidak terpenuhinya hak terdakwa tidaklah sejalan dengan pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebab dalam sidang terdakwa berada di rumah tahanan sedangkan penasihat hukum tetap berada di ruang sidang. Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat 3 Perma nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Padahal komunikasi ini penting dalam hal pembuatan korespondensi untuk persidangan, salah satunya nota pembelaan ataupun pledoi.
Hal ini diatur secara tegas dalam pasal 54 KUHP. Apalagi dalam hukum pidana guna menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum, maka harus dilakukan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP, yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dalam hal ini dengan menggunakan keyakinan hakim dan minimal menggunakan 2 alat bukti yang sah. Keyakinan hakim sepatutnya harus mendengar keterangan terdakwa secara langsung dengan cara memahami latar belakang seseorang, perilaku, dan bahasa tubuhnya. Poin argumentasi kami yang kedua, implementasi ICOT dalam sistem peradilan Indonesia masih lemahnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaannya. Teori sistem hukum oleh Friedman yang menyatakan efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 unsur sistem hukum, yakni struktur hukum atau structure of law, substansi hukum, substance of law, dan budaya hukum, legal culture. Ketidakmerataan fasilitas di setiap daerah dalam pelaksanaan ICOT, yakni yang pertama tidak meratanya dan tidak stabilnya koneksi internet di Indonesia hingga saat ini berdampak buruk pada pelaksanaan ICOT dalam peradilan Indonesia. Berdasarkan fakta yang terjadi, bahwa dalam hal mengupload dokumen seringkali sistem ICOT menjadi error. Volume suara saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum juga tidak terdengar jelas hingga penasihat hukum harus mengulangi pertanyaan agar dimengerti oleh saksi dan begitu juga sebaliknya. Akibatnya, proses persidangan diberhentikan beberapa waktu menunggu tim IT dalam memperbaikinya dengan menggunakan waktu yang lama sehingga perwujudan peradilan cepat tidaklah terwujud. Yang kedua, layar monitor hanya ada satu di hadapan ketua majelis hakim pemeriksa perkara yang menyulitkan penasihat hukum yang berada di ruang sidang hingga harus maju berdiri ke dekat layar monitor. Selanjutnya, hakim terkadang lupa mengupload putusan yang sudah jatuh tempo sehingga putusan yang diupload berbeda jauh dengan tanggal yang ditentukan. Dewan juri yang kami muliakan, rekan kami dari tim pro yang kami banggakan. Dari argumentasi yang telah kami sampaikan, kami dari pihak kontra menawarkan solusi, yakni optimalisasi persidangan secara luring. Maka kami dari tim kontra menyatakan bahwa kami tetap teguh menolak mosi perdebatan kali ini, yakni implementasi ICOT dalam sistem peradilan Indonesia. Lawan berdebat adalah teman berpikir kami. Sekian dan terima kasih. Maka berdasarkan data yang diberikan oleh tim pro dan tim kontra, di sini saya akan menarik kesimpulan mengenai implementasi ICOT dalam sistem peradilan Indonesia. Ada beberapa poin yang diberikan oleh tim pro mengenai implementasi ICOT dalam sistem peradilan Indonesia, yaitu yang pertama, dengan adanya implementasi ICOT dalam sistem peradilan Indonesia dapat memudahkan masyarakat untuk mencari keadilan tanpa adanya diskriminasi atau pembedaan, karena penerapan ICOT merupakan upaya mewujudkan pengadilan yang unggul dan transparan dalam proses maupun mekanisme peradilan. Yang kedua, akan dapat mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, berbiaya ringan sekaligus untuk mendorong perkembangan perbaikan manajemen dan administrasi menuju peradilan yang modern. Dan solusi yang ditawarkan oleh tim pro ialah bahwa sistem ICOT dapat dilakukan secara sosialisasi digitalisasi serta perkembangan sistem yang lebih terintegritas agar masyarakat luas dapat paham dan mengerti tentang sistem ICOT di peradilan Indonesia. Dan dari tim kontra, ada beberapa poin yang diberikan mengenai implementasi ICOT dalam sistem peradilan Indonesia, yaitu yang pertama, bahwa implementasi ICOT dalam sistem peradilan Indonesia bertentangan dengan beberapa pasal dalam KUHP. Kemudian dalam sidang elektronik ini juga menyebabkan terbatasnya hak antara terdakwa dan penasihat hukumnya. Yang kedua, Indonesia masih memiliki kelemahan sarana dan prasarana dalam pelaksanaannya, seperti tidak stabilnya koneksi internet yang akan berdampak buruk pada pelaksanaan ICOT di peradilan Indonesia. Dan solusi yang ditawarkan oleh tim kontra ialah optimalisasi persidangan secara luring dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Maka inilah hasil dari diskusi kami mengenai implementasi ICOT dalam sistem peradilan Indonesia. Ikan teri paket terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.